di batang vanili. vanili atau batang tumbuhan lain dia seperti busa yang menempel itu miseliumnya. Dia terus menjalar ya Pak ya. Dan terus merambat itu. Kedalaman kurang lebih 5 cm. Paling pinggir kan diganti. Ke dalamnya. Sidiknya. Oke, sampai agak tanah itu agak basah. Jangan terlalu panjang, 2 ruas saja. Sip. Tutup kabeh masuk. Tali belah ini. Potongan iki mana sih potong enggak? Apa? Bagian bawah. Orang. Enggak, nang timbun. Enggak ada. Ini untuk penanaman kalau misalkan lahan terlalu basah, terlalu becek, ini bisa kita biar lebih aman, kita bikin seperti ini, lengkungan di dalam, tapi yang ujung potongan ini dikeluarin. Jadi dia nggak ketimbun, nggak nyerap air, jadi ini aman, nanti nggak busuk dari bawah. Kedalaman kurang lebih 5 cm dari permukaan. Ini satu baris Pak ya? Iya, satu baris. Enak kan Pak, nggak perlu bikin lubang tanah? Iya. Karena lembut ya. Cuma gini aja udah aman. Karena kalau tanah-tanah bantat kita bikin lubang tanam Pak ya, misalkan kedalaman itu 10 cm atau 15 cm, kita timbun pasti bagian dalam itu nggak kering Pak. Kalau hujan, misal satu hari hujan ini, satu hari ini sampai 3-4 hari nggak akan kering bagian dalam. Betul, betul. Dia terlalu bekas potongan, terlalu banyak nyerap ya, akhirnya busuk. Seluruh 1 meter ya, masih 1 meter dulu. Kita udah kencang banget. Pak, tanam Pak. Bapak tanam juga. Saya tanam 3 batang nih di pinggir. saya sedang merahasiakan diri aja ini. Merahasiakan diri. Biar maksudnya bukan ini yang berbeda biar pasti. Kemarin dia hujan panas, tanahnya tetap gini Mas. Jadi kalau cuma bedanya kalau panas atasnya kering gini, bawahnya tetap lembab begini. Kalau hujan berarti kita dongkelnya begini lagi, jadi resapannya bagus Ke dalam nih. Iya.
Ini pengaruh berapa ruas yang ditanam nggak pengaruh ya Mas? Nggak pengaruh ya. Kita mulai penanaman ya di ini lokasi Bandar Lampung, cuma untuk tepatnya masih kita rahasiakan untuk sementara ya. Kini kita tanam stek 1 meter dengan menggunakan tiang mati. Lokasi luas lahan 13 kali 20 meter. Ini ada sekitar berapa ini Pak luas lahan Pak? Luas lahan 20 kali 13. 20 kali 13 ada 12 bedeng Pak ya. 12 bedeng panjang 13 meter. Nah ini cara penanaman kita ya. Kita nggak membuat lubang tanam dulu sebelumnya, karena ini media yang kita pakai memang udah sangat gembur bagus ya. Kita gali pakai tangan aja udah bisa, tapi dia di bagian dalam ini dia nggak kering ya. Kalau misalkan kena panas 1 hari nih, 1 hari kena panas itu bagian 2 cm di permukaan itu kering, cuma bagian dalam tetap lembab. Tapi ketika ketemu musim hujan, dia walaupun dihantam hujan sampai 1 minggu berturut-turut, air nggak menggenang, dia resapannya bagus juga. Daun aja ditimbun Mas. Berapa ruas Mas yang tanam Mas? 3 ruas. 3 ruas ya. Bisa diikat ke atas. Yang kita timbun dalam tanah 2 ruas. Nah ini media yang kita pakai ini apa Pak? Komposisinya apa aja Pak? Ini 40% limbah jamur tiram 40% ya. yang sudah dikomposting selama 2 tahun lebih. 2 tahunan. Oke. Terus kemudian limbah jamur tiram baru yang difermentasikan dengan kohe Kambing atau sapi Pak? kohe kambing. Kambing. Oke. Kohe kambing. Dan arang sekam dan aram sekam biasa. Sekam biasa. Berarti apa sekamnya itu ada 2 macam, yang dibuat arang macam. sama yang mentah Pak ya? Yang mentah. Nah, ya yang mentah itu Bapak menggunakan yang arang sekam baru atau sekam lama Pak? Sekam sudah lama. Sekam udah lama. Sudah lama, usia di atas 1 tahun. Oke, udah dipastikan bebas jamur lah Pak bebas ya. jamur. Oke. Terus kemudian tanahnya hanya 30% saja. Tanah 30%, arang sekamnya? Arang sekamnya 20%. 20. Yang bakar, yang mentahnya 10%. 10%. Oke. Untuk media rambatan nih Pak. Ya. Ini kita pakai tali apa sih ya namanya Tali ini? sabut nih, Pak. Tali dari sabut kelapa ya. Tali sabut kelapa. Ini untuk media sementara Ya. si tunas baru nanti merambat sampai ke atas tiang ujung di sini ya. Nanti kalau udah dia udah melengkung lagi ke bawah, kita udah nggak memerlukan lagi ini. Iya. Hanya untuk sementara saja, tapi tetap nanti nggak kita buang Pak ya. Kita biarin aja gitu. aja sampai dia melakukan pelapukan sendiri. Sampai lapuk sendiri. Bambu juga ini hanya untuk sementara. Cuma selain bambu ini kita udah ada besi di atas. Nah ini juga nanti kita lapisi lagi Pak ya. Lapisi lagi dengan sabut kelapa, dengan sabut tidak panas. Kelapa yang udah dianyam juga nanti seperti tampar seperti ini, cuma dia agak lebar ya Pak ya. Agak lebar untuk keset. Nah, untuk kayak keset, cuma dia agak memanjang. Nah, bisa nanti kita tutup di atas ini, kita ikat. Untuk tiang Pak, yang kita pakai ini jenis apa? Besi galvanis yang tahan karat, anti karat, galvanis, tahan cuaca panas atau hujan ya. Didobel pakai tiang kayu gamal. Tiang kayu gelam, bukan gamal ya. Kalau gamal untuk hidup ya. Untuk gelam ini tahan sampai puluhan tahun. Kalau gelam ini walaupun kena panas hujan dia tahan Pak ya. Masih bertahan. Kalaupun suatu saat terjadi pelapukan, kita sudah ada backupnya. Ada backup besinya ini. Sudah siap. Jadi kita nggak perlu khawatir nanti ketika tanaman itu rimbun, tiangnya ambruk, itu nggak khawatir, karena ini jarak
tiangnya aja nih yang besinya 2 meter Pak ya? 2 meter, ya hampir 2 meter. Hampir 2 meter satu tiangnya. Satu tiang. Untuk jarak bedengan nih Pak, jarak bedengan nih dari tiang satu ke tiang satu. Berarti kita hitung tengah bedengan Pak ya? Hampir 2 meter juga. Hampir 2 meter. 2 meter Oke. kurang. Berarti kita masih punya lorong yang luas Pak ya untuk kita jalan di kerimpunannya tengah. ini nanti biar nggak menghambat proses polinasi. Oke, betul. Jadi kita nggak terlalu sempit lah ya Pak ya untuk jalan di tengah. Tanaman supaya tidak tersentuh oleh tubuh terus menerus. Oke. Ini Pak, ini kan ada nih sabut kelapa nih. Iya. Nah, sabut kelapa ini nantinya ini untuk mulsa atau gimana ini Pak? Kok udah ditumpuk di bagian tengah seperti ini nih Pak? Rencananya memang dipersiapkan untuk mulsa. Untuk mulsa. Tapi memang dia perlu perlakuan sendiri sebelum pemakaian. Sebelum pemakaian menjadi mulsa dia harus ada perlakuan sendiri. Oke. Nah, saya memperlakukan ini dengan pertama diberi komposer untuk agar cepat terjadi pelapukan. Fermentasi berarti Pak ya dari awal ya. Dulu, terus kemudian dikasih fungsida. Pakai fungsida. Sangat rentan terhadap jamur. Iya betul. Kalau misalkan kita pakai sabut yang masih baru, kita nggak fermentasi dulu Pak ya. Misalkan baru kupas, langsung kita pakai itu kayaknya sangat bahaya juga Pak ya untuk jamurnya. Bahaya. Karena dia menjadi media tumbuh jamur fusarium. Nah, dia jamur itu bentuknya seperti sarang laba-laba Pak ya? Dia seperti akar rambat. Akar rambat putih. Akar dia menempel di batang vanili atau batang tumbuhan lain, dia seperti busa yang menempel itu, miseliumnya. Dia terus menjalar ya Pak ya? Dan terus merambat itu. Dan dia betul. makan sari tanaman itu. Itu yang berbahaya kan di situ. Ini jamur itu sekali menempel di batang itu kayaknya nggak butuh waktu lama, batang langsung busuk Pak ya? Nggak sampai 1 hari kayaknya busuk jamur itu. Langsung busuk. Oke, bisa kita lihat ini medianya ya. Ini kita giniin aja, ini nggak keras dia tuh, sangat gembur. Jadi tidak diperas, tidak menetes air, tapi dia tidak kering. Ya, digoyang dia masih pecah buyar, tapi kalau dikepal dia tidak meneteskan air. Tidak ada airnya. Dia tetap hancur lagi tuh. Ini bagian atas ini kering nih. Bagian atas kering. Karena ini hari ini memang panas. Nggak hujan Pak ya dari pagi Pak ya. Dari kemarin panas, ini. Ya. Kemarin hujan. Kemarin hujan Pak. Hujan cukup lumayan malam. Kemarin malam. Hari ini kelembapannya tetap stabil. Oke. Berarti ini udah kena panas 2 hari ini total. 1 hari. 1 hari yang total. Ini bagian atas saja yang kering, bagian bawah masih lembab bagus. Lembab tapi tidak basah Pak ya, tidak becek dia. Ini kita lihat cara tanamnya ya. Ini kita pakai stek sulur 1 meteran. Nah, ini di sini kita ada 2 jenis, Vanilla 1 dan Vanilla 2. Ini nanti kita pisahkan juga. Itu yang baris pertama itu Vanilla 1 itu. Nah, ini yang Vanilla 2-nya nih. Bisa dilihat daunnya. Ya. Nah, nanti untuk ke depan kita lihat pertumbuhannya seperti apa di sini. Kalau memang nanti di dalam waktu 4 atau 6 bulan ke depan terlihat pertumbuhannya memang bagus, nah, nanti bisalah kita aplikasikan nanti untuk media-media seperti ini untuk petani-petani ya, kelompok kita lah. Kita jangan bicara untuk kelas internasional dulu lah, untuk kelompok tani pribadi dulu lah gitu. KVI ya, yang jelas KVI memang belum ada program-program yang pasti, belum ada, cuma baru ada rancangan dan rencana aja sih untuk sementara ini. Kita belum berani melangkah lebih lanjut karena memang butuh diperhitungkan lagi ke depannya. Ini bisa dilihat, ini tiang rata semua tingginya. Ini bedengan kita pakai batako apa cor ini Pak ya? Pakai batako. Hanya untuk umpaan tiang menggunakan sebagian coran. Pakai cor tiang. Oke. Ketinggian bedengan 20 cm Pak?
15 sampai 20. 15 sampai 20. Oke. Karena memang tanah nggak rata tadinya Pak ya. Jadi untuk tinggi bedengan juga agak kurang sama. Kurang sama. Nah, ini ibu negara kita nih yang iket nih. Ibu, halo. Ini ibu dari Tanggamus ini. Ibu ikut nanam ibu. Nggak takut kotor ibu? Udah biasa kotor ya. Namanya petani ya bu ya. Jamurnya. Limbah backlog. Ini contoh limbahnya ya yang kita pakai. Yang ini yang belum diolah, belum diaduk pakai tanah sama arang pak ya. Masih murni. Masih murni. Oke. Ini dulunya nih bahannya apa ini pak? Serbuk ini enggak, serbuk kayu. Serbuk gergaji ya? Serbuk gergaji. Oke, serbuk Sudah gergaji. diproses jadi backlog jamur dan sudah tidak produktif. Oke. Ini udah kita buang di lahan ini udah hampir 5 tahunan pak Hampir ya? 5 tahun. Hampir 5 tahun ini masih bentuk seperti ini. Nah kemarin kita gali lagi, kita olah lagi dicampur sama arang sekam, sama sekam mentah juga, sama pupuk kohe kambing. Itu semua media udah difermentasi masing-masing pak ya, udah dipastikan matang semua baru kita aduk. Ini bentuknya hampir mirip dedek ayam pak ya? Ya. Hampir mirip. Cuma nggak ada baunya sih.